Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di channel kita, yaitu Kikumber alias kumis beracun. Kali ini kita berkunjung dan silaturahmi ke tempat kediaman, yaitu di Sabda Alam 85. Oke teman-teman, jangan lupa ya, kita subscribe juga di Sabda Alam 85 juga berikut, dan Kikumber kumis beracunnya juga. Oke teman-teman, kita ini mau membahas tentang dendam dan mengkaji Fatihah, yaitu dengan keilmuannya ya teman-teman, saudara-saudaraku. Untuk mengkaji tentang dendam dan kajian Fatihah ini, kita silaturahmi ke tempat beliau, yaitu Sabda Alam 85. Untuk keilmuan itu, mengkaji tentang dendam dan kajian Fatihah itu di mana tuh Sabda Alam 85? Jadi kajian Fatihah perihal ilmu dendam itu ialah banyak memang kunci-kunci yang memang kita harus mengerti di Fatihah itu sendiri, dalam kunci keilmuan. Mengkaji Fatihah itu sangat luas sekali ya. Apalagi pribadi saya ini hanyalah orang yang fakir, ya masih miskin ilmu lah, katakanlah seperti itu. Di sini kita hanya sharing, bukan menggurui. Hanya kalau kawan-kawan Kikumber, subscriber Kikumber lebih dari apa yang memang kita jabarkan, ya silahkan boleh komentar, itu pun menjadi satu bahan pelajaran buat kami ya. Jadi langsung aja kita mengkaji dari kalimat ayat yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Yang artinya dengan menyebut nama Allah ya, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, di sini kita harus mengetahui Ar-Rahmannya, gitu lah. Ya, Ar-Rahmannya itu Ar-Rahim ya. Jangan Rahim tapi Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Jadi Ar-Rahmannya ialah contoh kecil, kita diberikan kedua mata. Ketika mata itu bisa melihat dengan pandangan nyata, itulah Ar-Rahimnya. Artinya kedua mata kita ini adalah Ar-Rahmannya Allah, diberi. Ketika Ar-Rahim bisa melihat dengan pandangan nyata, itulah Ar-Rahimnya. Begitu kan kita diberikan kedua telinga, itulah Ar-Rahmannya Allah. Mau diberi kita telinga. Ketika telinga bisa mendengar dengan pendengaran nyata, yaitulah Ar-Rahimnya. Seluruh panca indera kita, seluruh tubuh kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Ar-Rahman, Ar-Rahimnya. Dan kajian lainnya pun, apa itu Ar-Rahman? Ar-Rahman ialah setetes air hina dari kaum Adam. Terus Ar-Rahimnya adalah air mata seorang ibu yang menetes ke bumi ketika beliau melahirkan kita, sehingga kita terwujud dalam bentuk yang nyata ini, dalam bentuk kesempurnaan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Ar-Rahmannya. Dan surat Al-Fatihah itu adalah doanya secabang bayi dari 7 batang tubuh manusia ini, itulah Fatihah. Jadi ketika lahir, inilah istilah doanya si cabang bayi tersebut dalam surat Al-Fatihah. Nah, jadi di mana kita bisa mengkaji keilmuan dendam?
suratul Fatihah ini Ya. dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim dulu, kalimat pertama dulu, ayat Allah, ayat Al-Quran suratul Fatihah itu yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Di mana kuncinya? Yaitu di him, di himnya. Him ya. 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 Nah, ketika kita ingin misalnya mendatangi seseorang yang memang katakanlah orang itu lebih dari segalanya, artinya lebih kekuatannya daripada kita, ya, Tinggi. lebih ya kekayaannya lebih daripada kita dan lain-lain. Ya. Ketika kita ingin istilahnya agar orang tersebut tunduk ataupun takluk, ya ketika jatuh dengan jabatan tangan ataupun dengan tepukan, ya kan, Pandangan juga ya, bisa. ya, insya Allah itu ketika pas Bismillahirrahmanirrahimnya, pas himnya itu harus kena, nah, ataupun pas himnya itu pas ditepuk, pas himnya itu pas kena di tangan. Tangan. Oh, ya, intinya pas himnya aja. Ini tuh istilahnya biar supaya tersentuh lah intinya. Iya, jadi himnya itulah ketika pas di himnya itulah harus menyentuh. Disitulah kuncinya gendam Fatihah ini dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu. Kemudian Jadi ntar nih saya praktekkan istilahnya ya, Bismillahirrahmanirrahim begitu. oh iya. jadi pas himnya itu harus kena. Jadi niatkan apa yang memang kita tujukan. Nah, ketika himnya itu pas harus menyentuh Tangan. Ataupun pundak. Yang penting istilahnya pas menempel di tubuh si orang ini istilahnya ya, gitu ya. ketika pas himnya. Itu. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini sendiri juga bisa digunakan untuk pukulan. Pukulan ini sendiri ketika kita ada media kayu ataupun apapun itu, ketika kita pukul Bismillahirrahmanirrahim Itu pun sama juga ya. ya, insya Allah tangan kita insya Allah tidak akan terluka. Itu istilahnya tentang mengkaji istilahnya Fatihah ya, istilah tadi itu apa? dan Itu ayat pertama ya Bismillahirrahmanirrahim Siratul Fatihah tadi itu ya. surat Fatihah tadi. Jadi ketika kita ada benda, misalnya kita mau benda keras seperti kayu atau seperti apa, pas Bismillahirrahmanirrahim baru kita memukul. nah pas himnya itu harus menyentuh benda tersebut Ya. ya. Jadi kalau kita pas himnya itu artinya bisa insya Allah tangan kita nggak apa-apa. Yang penting pas kena himnya. Tapi kalau nggak pas itu tadi gitu loh, artinya Fatihah ini harus dimakrifatkan. Kalau disyariatkan ya nggak ketemu. Dimakrifatkannya artinya kita mengerti tentang tafsirannya dan kajian intisari dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu. Jadi untuk mengkaji surat Al-Fatihah dari ayat pertama yaitu ayat kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yaitu tadi Ya. bisa digunakan untuk gendam, bisa digunakan untuk memukul. pukulan. Ya. Ya. Jadi yang pasti harus kena dengan himnya itu. Iya. Terus selain dari Bismillahirrahmanirrahim itu, terus Alhamdulillahirabbil alamin itu menurut sabda alam lapangan ini gimana ini? Ya, jadi mungkin 2 ayat aja yang harus kita bahas. Oh, gitu. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Ya. Jadi nggak perlu kita banyak-banyak. Jadi Bismillahirrahmanirrahim Dan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Oh ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin apa artinya itu segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya. Artinya yang memuji asma Allah itu bukan hanya kita manusia, Ya. tapi seluruh alam. Seluruh alam itu ya. Nah, apa itu? Jadi surat Al-Fatihah itu adalah zikirnya seluruh alam. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin ini bisa digunakan juga untuk tenaga dalam, Tenaga dalam. pukulan jarak jauh bisa. Ya. Ya, karena apa? Karena kita bisa mengendalikan 4 unsur.
Empat unsur. Itu Angin, apa aja tuh? air, Oh. api, tanah. Angin, Air, api, air, tanah. api, tanah. Nah, kenapa angin, air, api, tanah? Karena itu pun juga berzikir Fatihah. Dari kalimat alhamdulillahirabbil alamin, Ya. segala puji bagi Allah Tuhan semesta Semesta alam. alam. Nah, Ya. kuncinya di mana? Di alamin. Ya, di Seluruh alam. alam, artinya alam, seluruh alam ini berzikir Fatihah. Ya. Seluruh alam ini memuji asma Allah. Allah. Bukan hanya kita sebagai manusia yang memuji asma Allah, tapi seluruh alam Seluruh ini alam ya. memuji asma Allah. Bagaimana kita bisa menggunakan keilmuan untuk mengendalikan empat unsur itu? Nah, dialami kuncinya. Itu caranya gimana? Itu sabda Allah. Nah, jadi begini Ya. dialami itu ada istilahnya kita pelatihan pernapasan. Pernapasan ya. Jadi alhamdulillah dalam itu kita harus melatih Melatih. pernapasan Itu melatih pernapasan aja, apa dengan yang lain-lainnya itu ada lagi apa gimana tuh? Tidak. Jadi ketika kita bisa lakukan itu seminggu beberapa kali lah. Itu latihan pernapasan itu ya. seminggu Ya. beberapa kali kita lakukan pernapasan. Caranya seperti ini saya jelaskan. Jadi ketika kita menarik nafas Ya. dari hidung, alhamdulillah, buang nafas lillah. Lillah. Nah, Keluarin gitu. Nah, ya. Jadi ketika mau menarik seperti ini Pak, alhamdulillah. alhamdulillah, Nah, baru tahan, keluarin, tahan dulu, perut, terus baru dikeluarin. lillah. Lillah. Nah, Ya. jadi nanti kalau sudah mahir kita bisa gunakan benda di depan kita. Kalaupun mau dipukul alhamdulillah. Lillah. Nah, Oh, gitu. kalau benda itu kuntrang mental berarti pernapasan alhamdulillah Sudah menyatu lah intinya dalam gitu ya. alhamdulillah ini bisa Iya. digunakan dengan pukulan jarak jauh. Ya. Gitu. Jadi teman-teman ya, emang sangat luar biasa kalau sana kita tentang mengkaji istilahnya Siratul Fatihah ini dengan Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Itu masih banyak kuncian lain, cuman Ya. kita jelaskan dulu dua ayat. Oh, dua ayat Ya, ini. ya. Jadi dua ayat ini juga sebenarnya menurut saudara ini juga udah sangat luar biasa nih ya dengan Ya, kajian tadi Siratul alhamdulillahirabbil alamin ini. dan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi itu. Jadi pelatihannya itu bisa dilakukan seminggu beberapa kali lah. Oh, seminggu berapa Dilakukan selama 7 menit nggak jadi masalah. itu kalau seandainya entah habis sholat apa itu nggak jadi masalah itu ya. Nggak jadi masalah, nggak habis sholat juga nggak masalah. Artinya Tergantung kita niatnya kepengen nah, senengnya gitu istilahnya pas betul. pengen inilah Yang kan gitu. penting itu dalam keadaan tenang, latihan gitu hilang. ya. Latihan pernapasan sambil duduk begini, Ya. ya kan. Kalaupun mau menarik seperti ini dengan cara Alhamdulillah dibuang ataupun ditarik ke atas, dibuang ke bawah, pukul. ya. Tapi kalau masih dalam tahap pembelajaran ya nggak jadi masalah di keramik seperti ini. Tapi kalau sudah mahir jangan di keramik. Ya, takutnya Takutnya ini ya. bisa jebol. Iya iya iya. Ya. Ya. Ini juga jebol apalagi ke pukulin Nah, orang gitu ya. jadi itu Kayaknya langsung ini jauh. aja ya. Nah, kenapa kita bisa mengkaji bahwasannya seluruh alam ini berzikir Fatihah, tapi ada 4 unsur. Unsur tadi Angin, itu ya. air, api, Angin, tanah. ya. Nah, berarti kalau kita misalnya peluru itu kan dikendalikan dengan unsur angin. Ya, peluru benar. Nah, Dengan unsur angin itu dikendalikan. angin. Benar ya. Nah, unsur angin itu bagaimana? Kalau kita berzikir Fatihah dari kalimat alhamdulillahirabbil alamin, ketika peluru itu menyentuh dikendalikan dengan unsur angin. Ya, Nah, bagaimana kita mengendalikan unsur angin itu biar peluru itu nggak nyampe? biar nggak nyampe, biar geser lah intinya gitu ya. Intinya nggak nyampe lah, Nggak nyampe. Kan gitu loh. Jadi unsur anginnya kita kendalikan. Ya. Dari kalimat alhamdulillahirabbil alamin gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya, sangat luas sekali surat Al-Fatihah itu. Ya, ini mohon maaf lagi, nah saya hanya sharing ya. Iya, sharing aja sharing. Karena Istilahnya cari berpengalaman ya, lah. fakir lah masih Ya. miskin ilmu lah katakanlah. Gitu. Jadi ini harus dimakrifatkan. Jadi benar-benar harus dilatih kalau untuk pukulan jarak jauh ini ya. Nah, di dalam ini harus kita makrifatkan. Kalau sudah dimakrifatkan nggak ketemu.
Jadi kita mengenal arti, mengenal intisari, Ya. itu penjabaran dari kalimat alhamdulillah dari alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu jadi Fatihah itu judulnya seluruh alam. Iya. Jadi yang muji asma Allah itu bukan hanya manusia tapi seluruh alam. Dari kalimat apa? Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji Allah Tuhan semesta alam. Jadi kuncinya di alam itu tadi. Jadi alam ini semuanya memuji asma Allah. Jadi ketika angin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ingin selain menunjukkan kekuatannya ada, dia pun meminta Ya. ya. Begitu kan api, air, lautan, ketika dia meminta pada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menunjukkan kekuatannya tuh. Kalau terjadi bencana Alam banyak banyaklah gitu ya, bermacam-macam ya. Ya berzikir juga mau Ya. Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau jadiin satu itu, Apalagi empat unsur ya, bisa ini yang sangat luar biasa itu. Ya. Jadi itu tadi, maka dari itu ya kita juga sebagai manusia juga artinya jangan sampai membuat satu bentuk kerusakan dalam semesta ini ya, karena semuanya juga punya doa ya. Alam ini punya doa juga doa. Iya. Jadi ketika manusia banyak buat kemurkaan kerusakan, mereka murka meminta Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan satu bentuk kekuatannya ini yang ada di kita ya. Terkadang misalnya orang pun ada yang begitu ya. Tapi ya untuk teman-teman, saudara-saudara, jangan sampai ya misalnya kita tetap kuncinya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya mungkin itu aja. Jadi hanya dua ayat yang di Al-Fatihah yang kita mohon firman karena sangat luas sekali ya surat Al-Fatihah itu. Ya, cukup dua aja ini. Ya. Oke teman-teman, kiranya entah saudara-saudara yang mau menyimak, entah yang kepengen untuk mencari berpengalaman, entah mencari ilmu, kita istilahnya sharing aja ya dengan Kikumber dan Sabda Alam 85. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja ya kita untuk mengkaji Suratul Fatihah ini. Mungkin untuk episode selanjutnya mungkin ada lagi ya untuk terusan dari kajian Suratul Fatihah ini. Oke, terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.